Seolah-olah isu utang ini menjadi isu keresahan bersama, tetapi karena bahasanya teknis, sedikit sekali akan diterjemahkan nanti di dalam kampanye-kampanye. Nah sekarang kalau kita mau buka-bukaan, justru di era Pak Jokowi, transparansi soal utang itu semakin menurun. Tapi ada yang secara eksplisit ya, dia ingin menyalahkan bahwa ya ini gara-gara presiden sekarang dan presiden Ya, sebelumnya meninggalkan warisan utang. program Tribunnews on Fokus. Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air, termasuk janji-janji para kandidat yang sudah mulai disampaikan setelah adanya pendaftaran soal visi misi dan juga janji-janji politik, di antaranya adalah terkait bagaimana kemudian akan menyelesaikan utang di Republik ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Selios. Ada Mas Bima Yudhistira dalam sambungan Zoom yang akan membahas bagaimana janji-janji para kandidat ini apakah kemudian bisa direalisasikan atau tidak. Kita sapa terlebih dahulu Mas Bima. Selamat datang di On Focus. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih. Baik, Mas Bima, seperti yang sudah saya sampaikan terkait janji dari kandidat ini kan kalau kita melihat ada dua kandidat begitu, Mas Bima, yang juga membahas terkait bagaimana nantinya pengendalian utang di Indonesia. Tapi sebelum membahas ke sana, Mas, saya ingin dijelaskan terlebih dahulu. Selama masa periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo begitu kan, bagaimana kondisi keuangan atau kondisi utang di Indonesia? Apakah dalam keadaan normal, keadaan baik, atau seperti apa, Mas? Situasi utang di era kepemimpinan Pak Jokowi ini bisa dikategorikan masuk lampu kuning. Hmm. Karena melihat beberapa indikator misalnya ya, lampu kuning itu bisa berarti hati-hati. Karena dilihat dari rasio utang, memang rasio utangnya sempat menyentuh hampir 40% terhadap produk domestik bruto. Tapi sekarang rasio utangnya agak sedikit membaik. Kepemilikan asing tadinya 38% dari total kepemilikan di surat utang pemerintah. Sekarang angkanya bahkan turun drastis menjadi kurang lebih 15%. Tapi penurunan dan perbaikan indikator rasio utang ini kita tidak bisa lihat bahwa semata-mata terjadi perbaikan kualitas utang. Asingnya berkurang itu lebih karena mereka melihat surat utang pemerintah resikonya sedang tinggi, terutama pasca kenaikan suku bunga yang cukup agresif dari The Fed ataupun dari Bank Sentral Amerika Serikat. Selain itu juga kita tidak bisa melihat hanya dengan indikator rasio utang terhadap PDB. Hmm. Kita juga bisa melihat misalnya bagaimana adanya tekanan di dalam debt to service ratio, kemudian juga banyak sekali pembiayaan-pembiayaan pemerintah yang seolah-olah ini kemudian menjadi tanggungan dari BUMN, tapi proyek-proyek BUMN yang sedang dikerjakan, infrastruktur itu tadi sebenarnya menggunakan jaminan dari pemerintah juga. Nah, kita lihat nih beberapa kejadian BUMN-BUMN karya sedang bermasalah, itu sebenarnya menjadi beban kepada utang pemerintah secara tidak langsung. Karena sebenarnya BUMN ini bagian dari negara juga, ya, tapi selalu dipisahkan antara utang pemerintah dengan utang BUMN. Nah, ini jadi ada beberapa indikator yang memburuk di era Pak Jokowi, sehingga wajar perdebatan soal utang ini juga muncul dan masuk dalam visi misi beberapa calon presiden. Dengan bahasa langsung berkaitan dengan utang, karena saya tidak menemukan keyword soal utang misalnya di visi misinya Ganjar Mahfud. Ya, betul. Tapi ya, tapi Ganjar Mahfud menekankan pada efisiensi optimalisasi belanja dan juga optimalisasi penerimaan negara. Berarti kan ini ada kaitannya juga dengan pengelolaan fiskal secara umum, khususnya adalah pengelolaan utang. Jadi tiga-tiganya punya concern sebenarnya soal masalah utang ini. Mhm. Oke, tiga-tiganya kalau dari kacamata Mas Bima sama-sama punya concern untuk permasalahan utang di Indonesia begitu ya. Dengan pemilihan concern mengatasi masalah utang di Indonesia ini, kalau menurut kacamata Anda sebagai ekonom, apakah ini kemudian sama-sama pilihan yang sangat urgent dan pilihan yang tepat yang kemudian diambil oleh para kandidat, Mas Bima? Iya, em, masalahnya begini. Masalahnya utang ini adalah bahasa yang sangat teknis. Dia hanya dimengerti oleh konstituen berpendidikan tinggi.
Padahal ya S1, S2, S3 gitu ya, sarjana berpendidikan itu di dalam konstituen ataupun pemilih 2024 itu tidak lebih dari 12,5%. Nah, sehingga seolah-olah isu utang ini menjadi isu keresahan bersama, tetapi karena bahasanya teknis, sedikit sekali akan diterjemahkan nanti di dalam kampanye-kampanye. Karena Hmm. kalau di dalam beberapa survei, misalnya, ya masyarakat mengeluh soal kebutuhan hidup yang semakin mahal. Artinya ada biaya makanan, biaya perumahan, kemudian sulitnya mencari pekerjaan, ada lagi juga masalah terkait penegakan hukum. Jadi utang itu biasanya muncul di urutan ke-9 atau ke-10. 10 masalah prioritas yang dihadapi masyarakat. Tapi sebenarnya bukan tidak menarik membicarakan utang, karena gimana menjalankan program-program capres yang sangat banyak itu di visi misinya kalau utang ini akan menjadi hambatan dari sisi pembiayaan program-program tadi. Nah, jadi mau nggak mau utang ini harus dibahas, Hmm. tapi mungkin tidak semua akan mengkampanyekan secara vulgar terkait bahwa kita berada dalam resiko utang yang serius. Itu aja pembahasannya. Tapi dalam visi misi semuanya punya concern soal masalah fiskal ini, salah satu Hmm. kita. Oke, baik, Mas Bima. Ini kita bedah satu persatu, Mas Bima. Tadi kan sempat disampaikan Ganjar dan Mahfud tidak secara detail begitu kan mengatakan terkait bagaimana pengendalian utang di tanah air. Tapi berbeda dengan pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin yang mengatakan bahwa akan menjaga rasio utang soal produk domestik bruto ini di sebesar 30% di masa akhir pemerintahannya yaitu di 2029. Menurut Mas Bima seperti apa? Silakan, Mas. Iya, saya pikir itu hal yang rasional, tapi Hmm? saya dari awal juga bilang ya bahwa jangan sampai kita terpaku hanya pada rasio utang. Karena bisa jadi ya rasio utang yang kemudian meningkat, yang di bawah 60% batas satu threshold. Tapi dengan rasio utang itu misalnya muncul pembayaran yang lebih baik, ekspor kita jauh lebih baik. Atau kemudian penerimaan pajaknya, rasio pajaknya tinggi. Itu bisa jadi hal yang berbeda. Karena rasio utang ini bisa jadi rasio utangnya rendah, tapi kemudian dari sisi belanja tidak efektif, dan penerimaan pajaknya kemudian tidak meningkat, itu juga jadi masalah. Jadi kalau mau menurunkan rasio utang juga harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan alternatif. Saya waktu itu sempat kemudian berdiskusi juga dengan banyak sekali tim ses dari ketiga pasangan Hmm. sekaligus gitu ya, di waktu yang berbeda. Saya katakan bahwa oke, utang harus menjadi concern, harus jadi prioritas, tapi terkait dengan target-target yang ingin disampaikan, tolong diteliti secara detail. Contohnya misalnya, cara menurunkan utang itu mana? Bukan dengan tidak menerbitkan utang baru. Bisa jadi dengan ada yang disebut sebagai debt to nature swap. Jadi menukar pembayaran utang kepada negara maju, kepada lembaga multilateral, itu dengan konservasi alam. Kan Indonesia punya hutan yang banyak. Jadi itu cara-cara kreatif yang sekarang sedang banyak diperbincangkan di level internasional di negara-negara berkembang soal mengelola utang yang kreatif. Bisa jadi misalnya juga menurunkan beban utang itu bisa dengan misalnya instrumen-instrumen dengan bunga yang lebih kecil. Nah, jadi jangan terpaku pada rasio utangnya, tapi bagaimana kualitas dari utang tadi. Hmm. Sekarang kalau misalkan utang bentuknya sukuk, sukuk ini menarik, dia investasi sebenarnya tapi masuk dalam utang pemerintah. Nah, sukuk ini bisa jadi cara juga mengurangi utang yang sifatnya surat berharga negara atau SBN. Karena sukuk langsung proyeknya bisa dilihat, sukuk untuk jembatan bisa dilihat. Kalau surat utang pemerintah atau SBN, larinya bisa ke belanja pegawai, larinya bisa juga ke belanja yang nggak ada kaitannya dengan pembangunan. Itu bisa. Nah, jadi instrumennya pun berbeda, targetnya juga berbeda. Kemudian saya tambahkan pada waktu itu juga berbicara dengan para tim ses ini atau tim pakar ya, tolong cari cara, kita sebenarnya sedang ditekan oleh kredit rating dan ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Bagaimana mungkin Filipina dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi daripada Indonesia, tapi memiliki rating utang yang sama? Bunga surat utang pemerintah Filipina
itu lebih murah daripada Indonesia. Jadi hal teknis begitu yang harus kemudian diungkapkan. Saya sadar betul tidak semua harus diungkapkan dalam kampanye, Mhm. tapi nanti akan berjalan seiring misalnya capres salah satu yang akan terpilih dia akan menjalankan, baru mungkin ada pembenahan di Kementerian Keuangan, negosiasi dengan kreditur, dengan credit rating agency dan lain-lain. Kalau dari kampanye atau janji pasangan Amin kan juga dikatakan soal bagaimana kemudian penerbitan surat berharga negara yang disampaikan akan terencana, lebih kompetitif dan transparan dengan tujuan nantinya bisa memperoleh suku bunga yang terendah. Ini menurut Mas Bima apakah ini termasuk solutif untuk kemudian menekan angka utang di tanah air, Mas? Iya, saya setuju sekali soal transparansi itu. Karena gini, karena selalu yang namanya utang pemerintah itu dimasukkan dalam satu baskom, satu ember yang kita nggak tahu pemilahannya itu buat apa, buat transfer daerah, buat belanja operasional, buat infrastruktur, itu tercampur aduk. Nah, sehingga ini jadi kebingungan sebenarnya untuk menilai efektivitas dari utangnya apa. Itu satu. Yang kedua, transparansi juga berkaitan dengan laporan kepada publik. Nah, sekarang kalau kita mau buka-bukaan, justru di era Pak Jokowi, transparansi soal utang itu semakin menurun. Hmm. Ya, dulu 2015 itu masih ada laporan ratusan halaman detail terkait dengan utang pemerintah. Nah, sekarang ini hanya diringkas-ringkas laporannya gitu ya. Jadi transparansi saya kira penting untuk mengembalikan transparansi selengkap-lengkapnya. Karena yang bayar utang itu juga dari dana publik, dari pajak kita semua. Jadi kita sebagai pembayar pajak wajib diberitahu perkembangan utang secara rinci. Ya, jadi bukan hanya soal rasio terhadap PDB gitu ya atau indikator makronya, tapi juga secara rinci. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk mengawasi dan mengontrol penerbitan surat utang juga. Itu Hmm. yang selama ini mungkin agak hilang. Oke, baik. Jadi salah satu hal yang kemudian rasional dan solutif juga yang disampaikan oleh pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin untuk pengendalian utang di tanah air begitu ya, Mas Bima. Kita bergeser ke pasangan selanjutnya, Mas Bima. Ini kan juga sama-sama Prabowo Gibran juga mengatakan soal bagaimana akan melakukan pengendalian utang. Namun ini yang menarik adalah pernyataan dari pasangan tersebut yang mengatakan ini PDB yang ada di tanah air sekarang adalah masih yang terendah di antara anggota G20 yaitu di angka 38%. Yang mana tidak kemudian melakukan terobosan-terobosan namun untuk targetnya adalah pengendalian saja dan memastikan perbaikan tata kelola ini Mas Bima. Seperti itu yang disampaikan dalam kampanyenya. Seperti apa kalau dari kacamata Mas Bima? Ya, ini karena tagline-nya kan keberlanjutan ya. Betul. Tentunya akan beda dengan perubahan gitu. Sebenarnya begini, sebenarnya di sisi yang lain, kalau kita baca pelan-pelan dari visi misinya Prabowo ya, Prabowo Gibran, di situ juga tertuang kok sebenarnya upaya untuk membuat badan penerimaan negara yang tujuannya untuk meningkatkan rasio pajak. Ya buat apa? Rasio pajak kita bisa naik. Salah satunya kan untuk bayar utang sebenarnya. Mm. Ya itu salah satunya. Dan salah satu yang lainnya untuk membiayai program-program ke depannya dari setiap capres. Jadi sebenarnya concern soal utang itu ya itu hanya pembahasan yang berbeda. Tapi saya kira kita tidak bisa menyepelekan resiko utang. Karena ke depan ini selain tren suku bunga yang masih akan tinggi, kemudian juga dana asing juga kita lihat akan sedikit hati-hati masuk ke negara berkembang. Ada pemilu juga di Amerika Serikat juga mempengaruhi tensi politik, termasuk juga ada Israel, Hamas, kemudian ada perang Ukraina, perang dagang. Perang-perang ini masih akan jadi salah satu tingkat resiko yang diperhatikan investor global. Jadi mereka pun ingin membeli surat utang pun juga sekarang berpikir dua kali. Berapa Mm. imbal hasilnya, berapa selisihnya dengan surat utang Amerika. Nah, sementara kita membutuhkan pembiayaan untuk program-program capres tadi kan gitu. Jadi saya pikir akan menjadi concern. Jadi tidak bisa menyepelekan. Tapi itu dilihat dari program-program berikutnya lah. Salah satunya tadi pembentukan Badan Penerimaan Negara. Hmm. Oke, baik. Sama-sama akan concern. Artinya ini
tidak bisa kemudian kita bandingkan mana yang lebih efektif atau mana yang kemudian akan lebih rasional untuk dijalankan untuk menekan utang di tanah air, Mas Bima. Atau ketiganya juga sama-sama punya tanggung jawab begitu dari visi misi dan kampanye yang disampaikan untuk menekan utang di tanah air? Ya, sekali lagi tiga-tiganya sebenarnya punya concern terkait dengan masalah utang, masalah pembiayaan. Tapi ada yang secara eksplisit ya, dia ingin menyalahkan bahwa ya ini gara-gara presiden sekarang dan presiden Ya. sebelumnya meninggalkan warisan utang. Tapi ada juga yang kemudian secara implisit, secara hati-hati lebih berbicara soal solusi-solusi praktisnya. Pak Prabowo Gibran juga sama, dia solusi praktisnya misalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Buat apa itu? Salah satunya kan juga untuk kekuatan kita membayar utang menjadi lebih baik. Debt service ratio-nya jadi lebih bagus gitu. Pak Ganjar juga sama meskipun masalah fiskal hanya dikatakan ya secara makro. Tapi saya pikir tiga-tiganya haruslah punya concern dan komitmen untuk menyelesaikan masalah utang. Karena kalau masalah utangnya tidak selesai, maka pada peralihan Oktober 2024 dan efektif 2025 mulai bekerja, siapapun presidennya akan menghadapi ruang fiskal yang kecil, sehingga banyak program visi misi yang mungkin nggak bisa dijalankan. Hmm. Nah, itu salah satu konsekuensi kalau tidak concern soal utang. Oke, kita kalau berbicara soal bagaimana concern soal utang, mungkin boleh dijabarkan poin-poinnya, Mas Bima. Kira-kira kalau dari kacamata Anda seorang ekonom, yang paling penting atau yang paling concern atau langkah-langkah ideal yang mungkin bisa dilakukan oleh nantinya presiden dan wakil presiden yang terpilih untuk pengendalian utang ini seperti apa? Ya, saya coba berikan beberapa contoh kreatif ya. Di tiganya berbicara soal ekonomi dulu. Tiga pasangan itu semuanya bicara itu. Itu sebenarnya berkaitan juga dengan bagaimana kita melakukan negosiasi utang kepada para kreditur privat maupun kreditur pemerintahan untuk mengurangi beban utang dan menukar program yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi biru salah satunya adalah konservasi terumbu karang. Itu ada salah satu negara, contohnya Belize ya. Belize itu adalah negara yang bisa menurunkan tingkat utangnya dengan menukar kepada konservasi terumbu karang. Nah, bisa jadi kita punya banyak sekali modalitas untuk itu. Kemudian yang bisa dilakukan sebenarnya adalah bagaimana caranya program transisi energi JET, IEM dengan berbagai jenis nama-namanya itu bisa mengurangi beban utang juga. Karena kita bisa menuntut negara-negara maju sebagai penyumbang emisi karbon 100 tahun yang lalu sudah memulai emisi karbon, mereka harus mengampuni negara-negara berkembang. Dengan cara apa? Menukar utang dengan program atau transisi energi. Nah, jadi itu hal yang harus dicoba. Kemudian dari sisi penerimaan pajaknya tentu juga harus dinaikkan. Kalau Indonesia mau serius jadi negara OECD atau negara maju, maka tidak ada jalan lain, rasio pajak itu harus minimum 25% di tahun 2029. Jadi harus kerja keras, tapi jangan berburu di kebun binatang pajaknya. Jadi harus pakai pajak-pajak kreatif baru, menyasar misalnya orang-orang yang memiliki pendapatan lebih karena booming komoditas. Nah, itu banyak contoh-contohnya untuk meningkatkan rasio pajak tapi tanpa memukul ekonomi domestik. Hmm. Berikutnya lagi juga pengendalian belanja. Kita mendengar bahkan sekarang yang bangkrut itu adalah pemerintah daerah karena mengalami defisit. Ujung-ujungnya Pemda juga akan jadi beban kepada APBN lewat dana transfer daerah yang terus meningkat. Nah, jadi efisiensi belanja dari mulai APBN, APBD, relokasi refocusing belanja itu juga sudah membantu mengurangi beban terhadap utang. Gitu. Ada beberapa poin begitu ya, poin-poin kreatif yang kemudian bisa dilakukan untuk ketiga kandidat atau mungkin nanti pastinya harus ada penjabaran lebih detail lagi begitu ya Mas Bima soal bagaimana Ya. pengendalian utang yang terjadi di tanah air seperti itu. Terakhir dari saya Mas Bima sebagai closing statement juga harapan besar Mas Bima di sektor ekonomi begitu kan untuk para kandidat hal apa yang kemudian harus menjadi concern perbaikan agar nantinya Indonesia bisa berjalan dengan baik, apalagi kemudian akan menuju tahun-tahun berikutnya yang pastinya bebannya juga pasti akan jauh lebih berat begitu. Iya, jadi kita itu
masih bersyukur karena kita sedang memasuki bonus demografi. Tetapi presiden yang akan terpilih sebenarnya menanggung beban berat. Salah satunya adalah isu soal lapangan kerja. Nah, ini jadi harus salah satu yang menjadi concern. Kemudian isu terkait dengan stabilitas dan harga dari energi kita, pengelolaan sumber daya alam kita. Hilirisasi yang harusnya dilakukan lebih masif di pertanian, perikanan, dibanding hilirisasi di tambang. Nah, jadi juga bagaimana mensinkronkan pembangunan ekonomi dengan isi lingkungan. Sisi lingkungannya juga harus jalan. Nah, berikutnya lagi adalah harus mendorong ekonomi kreatif. Karena itu juga sumber penerimaan pajak yang potensial. Tapi jangan hanya ekonomi kreatif dalam sektor digitalisasi existing sekarang. Tapi ekonomi kreatif yang lainnya di basis lokal juga harus ditingkatkan. Yang terakhir adalah mulai lagi merumuskan reforma agraria, mulai lagi merumuskan pembangunan yang berasal dari desa. Nah, jadi bagaimana kita harus membalik bukan kota menghidupi desa, tapi desa menghidupi kota. Nah, itu tiga-tiganya berbicara itu, tapi kita nanti tunggu program konkretnya seperti apa. Mungkin akan keluar pada saat debat Capres dan Cawapres. Baik, terima kasih sekali Mas Bima atas penjelasannya dalam program On Focus hari ini. Semoga di lain kesempatan kemudian kita bisa berbincang lagi, Mas Bima. Baik, terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews On Focus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.